warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Melly di pelajaran PPKN. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini Miss Melly tidak sendiri. Miss Melly ditemani oleh Toto dan Berry. Siapa mereka? Kita panggil yuk. Toto, Berry. Di mana mereka? Semuanya, perkenalkan, nama aku Toto, aku Berry. Teman-teman tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah Toto dan Berry-nya sudah keluar ya teman-teman ya. Toto, Berry, agar teman-teman di rumah lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Oke, baiklah. Oh teman-teman, kita mau ngapain ya? Mau tepuk? Kita sekarang tebak kegemaran. Gimana? Setuju? Toto? Setuju. Berry? Iya, setuju juga. Oke, teman-teman, kita akan menebak kegemaran. Kira-kira seperti apa ya? Kegemaranku, kamu pasti gemar berenang. Bukan, aku cluenya ya, aku biasanya menggunakan buku gambar. Menulis ya? Bukan, Berry. Selain buku gambar, alat yang aku punya adalah krayon, pensil warna. Aku tahu. Kamu pasti gemar menggambar. Yeay, betul sekali. Betul kata Toto. Wah, ternyata si Berry bisa ya menebak kegemarannya si Toto. Sekarang kita balik ya, coba. Aku biasanya melakukan kegemaranku itu setiap hari. Aku tahu. Kamu pasti gemar berolahraga ya? Bukan. Terus apa? Aku biasanya melakukannya setiap hari. Kemudian banyak sekali buku yang aku baca. Aku tahu, pasti kamu suka membaca, ya kan? Yeay, betul. Yeay, ternyata Toto juga sudah bisa menebak kegemarannya si Berry. Nah, teman-teman, Berry itu suka membaca. Nah, oke, teman-teman, kita sekarang berada di tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Siapa yang suka membaca di sini? Mudah-mudahan semuanya suka membaca ya. Nah, teman-teman, adakah yang tahu kenapa sih kita harus rajin membaca atau gemar membaca? Simak videonya ya. Ini alasan kenapa kamu harus rajin baca buku. Tahukah kamu banyak manfaat yang bisa didapat dari membaca buku? Beberapa diantaranya seperti menurunkan tingkat stres hingga 60%, memperlambat detak jantung hingga meredakan ketegangan otot. Seseorang yang rajin membaca memiliki resiko 2,5 kali lebih rendah terserang penyakit Alzheimer. Meningkatkan jumlah kosakata dan kemampuan berbicara sebanyak 5-15% dari hasil membaca. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Banyak inspirasi menulis yang didapat dari membaca, sehingga memudahkan kita memahami cara menulis yang baik. Memiliki pemikiran yang luas, sehingga bisa menjadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang. Serta meningkatkan kemampuan berpikir analitis yang membantu menilai secara objektif fenomena sosial di masyarakat. Teman-teman, ternyata
ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita rajin membaca. Oke, tadi Berry juga rajin membaca ya. Sekarang Miss tanya ya, Berry suka baca apa? Hai Berry, kamu tadi kan gemar membaca. Kamu gemar membaca apa? Aku gemar membaca buku cerita. Oh, kamu suka membaca buku cerita. Bagaimana dengan ayah kamu? Kalau ayahku sukanya membaca koran. Kalau ayah membaca koran, bedakah dengan ibu kamu? Beda. Kalau ibu aku sukanya resep-resep. Terus habis itu masakin deh buat aku. Wah, seneng ya. Mamahnya katanya kalau mamahnya Berry suka buku resep, kemudian dia suka praktekin deh buat masak buat Berry. Oke, terima kasih Berry. Sampai jumpa. Sampaikan salam buat Tomo ya. Bye. Bye-bye semua. Bye-bye. Oke, teman-teman, tadi kalau Berry mengatakan dia suka dia suka membaca buku cerita, sedangkan ayahnya suka membaca koran atau ibunya suka membaca buku resep. Kalian sudah tahu belum bedanya koran, majalah, buku resep? Ada lagi loh yang namanya komik. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Teman-teman, buku-buku ini adalah buku cerita ya. Di dalam buku cerita biasanya terdapat cerita. Nah, ini adalah contoh-contoh buku cerita. Ada lagi ini sama, ini juga adalah contoh-contoh buku cerita. Biasanya di dalamnya mengandung sebuah cerita. Selain buku cerita, ada juga yang namanya komik. Nah, teman-teman lihat, kalau komik itu biasanya seperti ini teman-teman, ada balon cakapnya. Nah, tulisan yang di balon cakap menunjukkan percakapan yang ada di komik. Kalau buku tematik yang kalian punya di rumah, itu adalah contoh buku pelajaran. Sedangkan ini adalah contoh gambar koran. Koran biasanya berisi tentang informasi-informasi yang paling terbaru atau terkini. Ini adalah bentuk majalah. Ada majalah untuk anak-anak, ada majalah untuk ibu, dan ada juga majalah untuk anak laki-laki. Biasanya seperti otomotif dan lain-lainnya. Nah, ada juga nih bacaan bagi teman-teman yang gemar memasak. Namanya adalah buku resep. Di dalam buku resep terdapat bahan, alat, dan tata cara memasak. Teman-teman, setelah kalian mengetahui apa itu koran, majalah, nah kalian sekarang tugasnya adalah mengerjakan worksheet. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, kemudian tanyakan ke ayah dan bundanya, kemudian ke kakak kamu yang perempuan dan kakak kamu yang laki-laki atau adiknya juga boleh. Kemudian kamu tuliskan jawabannya di sini ya. Kan pembelajaran kita hari ini, teman-teman, ingat ya, membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Nah, mulai dari sekarang kalian harus rajin-rajin membaca. Oke, Miss Melly akhiri. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Melly, saya thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.